Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama Resume Fundamental Saham. Hari ini tanggal 17 Agustus 2025 ya, berarti ini hari kemerdekaan Indonesia ya, proklamasi hari ulang tahun proklamasi ya. Mudah-mudahan foto kita juga nanti merdeka juga ya. Baik, kembali kita akan membahas emiten-emiten yang sudah melaporkan laporan keuangan mereka di triwulan 2 ini ya, 2025. Kita akan membahas mungkin 3 atau 4 saja ya. Kita akan membahasnya dari segi fundamental seperti biasa, yaitu value, dividen, free cash flow, ketahanan, dan kepengandaliannya ya. Kemudian pembahasan kita ini lebih bersifat kepada long term ya, dalam artian bahwa kita hanya menganalisa satu emiten ini satu kali dalam satu triwulan ya, sehingga aksinya pun cuma satu kali, kemudian dilihat lagi di triwulan berikutnya. Kemudian juga ini adalah bahan pertimbangan tambahan ataupun edukasi ya, bagaimana misalnya kita membuat kriteria, kemudian kita menjadikan kriteria itu untuk men-screening saham ya. Dan ini untuk bahan edukasi tadi, jadi bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, hanya sebagai bahan pertimbangan ya. Kemudian juga ini untuk recording saya, mungkin suatu saat nanti saya memerlukan juga ya, untuk melihat lagi apa yang pernah saya lakukan di masa lalu. Baik, kita akan cek dulu ya. Yang pertama ini WIEM ya, Wismilak Inti Makmur Tbk. Sebelum kita lanjut, saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak membahas dalam artian emitennya itu apa, kemudian sisi bisnisnya seperti apa, itu bisa dicari mungkin di channel-channel yang lain ya. Saya lebih fokus kepada data angkanya saja. Jadi untuk pengenalan perusahaannya lebih jauh secara kualitatif, itu bisa dicari sendiri ya. Baik, yang pertama bahwa WIM ini menurut data ini memenuhi kriteria. Tapi kita cek dulu nih tentang dividennya ya. Kita cek dulu apakah 2024 mereka membagikan dividen. Oke, dividennya ya 64,8. Oke. Yang pertama kita seperti biasa cek bahwa ini dia memenuhi kriteria kita dulu yang pertama ya. Kemudian di sini dari segi modalnya ini meningkat, kemudian sedikit menurun ya. Kemudian untuk IPS juga ini turun, kemudian naik ya. Kemudian untuk harga ini turun, kemudian naik, kemudian turun ya. Jadi ada fluktuasi untuk perusahaan ini per triwulannya, ini ada fluktuasi ya. Kemudian untuk aset lancar dan seterusnya. Oke, kita akan bahas per rasio ya. Sekarang dari segi rasio ya. Keuntungannya Rp142 dibandingkan nilai perusahaannya 916. Ini setara keuntungannya dengan 15,8. Kita kategorikan sebagai fast grower atau perusahaan dengan untungnya yang besar ya. Oke, termasuk besar, tapi dia di hampir turun ke istilahnya stalwart ya. Ini untung besar tapi di antara ya, dekat-dekat dengan stalwart ya, dengan untungnya sedang. Dari situ berarti PBV 2,5 untuk target itu tidak menjadi patokan ya. Walaupun begitu dia PBV-nya baru 0,84, artinya dia berada di bawah ya. Di bawah dari nilai perusahaannya ya.
Oke, kemudian dari PVP ini di bawah 1, coba kita cek dulu. Harganya 770 ya. Kemudian nilai bukunya 900. Berarti harga sekarang di bawah dari nilai perusahaan. Karena itu dia PVP-nya kurang dari 1. Apakah kita dapat diskon? Ya, untuk valuasi ini apakah kita dapat diskon? Kita dapat diskon ini 46%. Dari mana menghitungnya ya? Dari sini ya. Harga ya. Ya, harga ini kita bandingkan dengan nilai bukunya. Tadi ya. Sorry. Harga kita bandingkan dengan IPS-nya ya. Ini harganya ini 5 kali lebih tinggi daripada IPS-nya. Atau kalau kita buatkan seperti ini 0,54, ini artinya sebenarnya di sini PR-nya ini ya, harga sekarang ini dibandingkan nilai bukunya ini 5,4 kali lebih mahal. Ya. Atau setara kalau kita buatkan seperti ini tadi dia 46% ya. Jadi dia punya most ya. Margin of safety-nya itu 46%. Jadi termasuk besar ya. Perusahaannya ini untungnya besar ya, tapi sudah hampir dengan Stalwart. Kemudian dia untuk target 2,5 ini masih jauh. Kemudian valuasinya kalau beli sekarang kita dapat diskon 46%. Ya, sebab ini maksimal beli kan 1427, sekarang baru 770. Jadi untuk kesimpulan sementara bahwa perusahaan ini ya di triwulan ini ya layakkah beli? Sementara ini layak beli untuk triwulan ini satu ya. Dividennya ya, dividennya tadi 45% DPR-nya kalau misalnya dibagikan sekarang ini dividennya 8,44, berarti penyokongnya ini juga memenuhi kriteria ya. Untuk free cash flow 7,2 ini ya dekat-dekat 5 sebenarnya ya. Kita menghendaki di atas 5, tapi ini sih dekat-dekat sebenarnya ya. Kemudian untuk aset lancarnya 2,228 ya. Hutang berbunganya 16% saja, hutang tak berbunganya 16,3%. Kemudian retailnya free floatnya 28 dan kesenya 52. Jadi kita anggap saja ini aman saja ya. Jadi kita ambil lagi data bukan simpulan ya, kita ambil lagi opini kita untuk perusahaan ini. Triwulan ini apakah layak investasi? Jawabannya iya. Dividennya apakah menyokong? Iya. Ketahanan perusahaannya bagaimana? Oke. Tinggal kita ambil simpulan dulu sementara perusahaan ini layak invest. Ya, seperti itu. Layak invest? Iya. Kemudian kita cek lagi di sini. Dari segi harga, dari segi IPS ini terjadi penurunan, sekarang dia meningkat. Kalau menurut saya pribadi ini ya berarti dia mengkonfirmasi bahwa setelah turun kemudian dia naik ya. Jadi kalau menurut saya pribadi ini dia layak investasi. Apakah sekarang ini ya layak beli? Di triwulan ini kalau menurut saya pribadi ini layak untuk beli ya, seperti itu. Bagi yang belum mungkin bisa beli, atau bagi yang sudah punya di harga bawah kemudian mau menambah mungkin ini bisa juga ya. Terlepas dari ini jenis ya sektornya tadi ya, bidang usahanya ya, karena bidang usahanya adalah rokok seperti itu. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua BBRI ya, Bank Rakyat Indonesia ya. Dari semua data ini kita lihat bahwa dia memenuhi kriteria ya, seperti itu dulu ya. Dia memenuhi kriteria, kita cek dulu harga terbaru. Oke, sekarang kita bahas per bidang. Yang pertama dari segi book value, dari segi modal,
ini terjadi sempat menurun, kemudian sekarang naik lagi modalnya ya. Di triwulan 1 itu turun, triwulan 2 naik. Ada perbaikan modal. Kemudian untuk keuntungan bersih ya, ini terjadi penurunan terus ya. Keuntungan bersihnya penurunan terus 4 ya. Dalam setahun dia terus turun ya keuntungan bersihnya ya. Untuk harga ini fluktuatif, bahkan sekarang malah ini naik ya. Aset lancar ini kita tidak hitung untuk bank ya. Hutangnya ini 1% yang berbunga. Dana pihak ketiga ini ya, dana pihak ketiga ini 500-an persen ya, 5 kali lipat ya. Ini kalau menurut saya pribadi dia memenuhi kriteria, bisa mensyaratkan untuk bank itu malah di atas 200% ya. Lagi ini sudah di atas 200% ya, oke ya. Untuk bank ya. Baik, kita lanjut dari segi keuntungan dulu ya. Dari segi keuntungan, dari segi rasio. Pertama ini keuntungannya, ini ada kesalahan ketik, sebentar dulu ya. Oke, tadi kesalahannya di 208171 ya. Oke. Berarti ya dari segi ini kita lihat bahwa keuntungannya 374, ini modalnya 2081, keuntungannya jadi sekitar 17,9-18% lah. Berarti ini untungnya dia termasuk kategori perusahaan yang untung besar ya. Itu yang pertama. Target kita di PBB 2,5 kan sudah ya, untuk fast grower tidak jadi patokan. Di sini 1,98 juga dia masih di bawah sebenarnya ya. Di bawah dari 2,5. Kemudian apakah beli sekarang kita dapat diskon? Harga sekarang 4.120 ya. Kalau misalnya IPS-nya ini kita kalikan 10 ya, berarti dia 3.700-an. Harga sekarang ini berarti kita hitung ini berarti dia lebih mahal daripada IPS, berarti valuasinya mahal ya. Dari sini kan sudah jelas dia 1,1 kali ya. Harga ini 1,1 kali lebih mahal daripada keuntungannya ya. Kalau kita kalikan 10 tadi, sehingga di sini kita baca kita tidak dapat diskon, malah kita harus menambah modal 10% kalau belinya sekarang ya. Untuk dividen ini 86,2%, ini DPR-nya kalau misalnya dibagikan sekarang dia ini 7,86% ya. Dia masih memenuhi kriteria kita ya. Jadi opini saya untuk perusahaan ini di triwulan ini ya, apakah sekarang ini bisa beli ya, termasuk layak beli di triwulan ini? Jawabnya belum ya. Berarti untuk triwulan ini sebenarnya kita nunggu dulu ya. Tapi kita masih cek lebih jauh lagi. Untuk free cash flow-nya ini 35%, besar banget ya. Aset lancarnya tadi kita tidak hitung ya. Kemudian hutang berbunganya 1%. Dana pihak ketiganya 566, ini berarti ini semuanya oke, memenuhi kriteria ya. Baik, kita buat dulu, ini bukan kesimpulan ya, opini kita. Dari semua data ini sebenarnya ya, dari segi penyokongnya oke, dari segi ketahanan oke, kepemilikan oke juga. Hanya di sini saja masalahnya untuk triwulan ini ya. Kalau misalnya di sini kan masih mahal, misal ya, valuasinya mahal, belum layak. Tetapi kalau di sini terjadi peningkatan, maka di sini kita bisa menunggu sebenarnya ya. Maka di triwulan ini kita bisa menunggu dengan syarat di sini tadi mereka meningkat. Tapi karena IPS-nya sendiri masih menurun ya, IPS-nya sendiri keuntungan bersihnya masih menurun,
Maka di triwulan ini kalau menurut saya pribadi jelas belum bisa untuk menambah posisi ya. Karena di sini valuasinya mahal. Kecuali kalau di sini tadi meningkat, maka di sini kita bisa nunggu. Jadi kalau di sini dia kalau untuk triwulan ini menurut pemahaman saya pribadi ya, menunggu ya. Kalau di sini IPS-nya ya masih belum, tapi kita di sini saja dulu menunggu harga membaiknya. Harganya turun, tapi bukan ini saja ya, tadi ada dua ya sebenarnya ya. IPS-nya juga menunggu naik, tapi kita tulis satu saja dulu, menunggu harga membaik dan artinya harganya turun ya untuk BBRI. Nah, jadi bagaimana? Berarti bagi yang belum memiliki, kalau misalnya mau beli saham bank ya, Bank BBRI ini ya, kalau mau beli triwulan ini menurut saya belum saatnya ya bagi yang belum punya. Bagi yang sudah punya misalnya di harga bawah untuk menambah sebaiknya mungkin belum dulu ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita membahas yang ketiga, ACES, Ace Hardware Indonesia ya. Baik, ini yang pertama bahwa dia memenuhi kriteria seperti yang pembahasan kita biasanya ya. Kemudian dari segi modal perusahaan ini terjadi peningkatan sampai triwulan 1, di triwulan 2 ini turun ya. Naik modal kemudian turun dikit. Untuk keuntungan bersih ini naik kemudian turun dan turun ya. Jadi sekarang ini terjadi penurunan ya. Tuh, harga juga turun jauh ini ya, coba kita cek dulu ya. Harga ini turun ya, turun terus ya. Oke, lanjut kita akan cek dulu dari segi keuntungan ya, keuntungan bersihnya dibandingkan nilai perusahaan ini setara 13,2%. Kalau menurut opini saya ini dia untungnya standar saja ya. Dari 10 sampai 15 itu untungnya standar. Nah, karena itu di sini PBP 2,5 bisa kita jadikan patokan. Sekarang baru 1,31, berarti masih ada ya. Kemudian untuk melihat apakah kita dapat diskon atau tidak, kita cek di sini ya, harga kita bandingkan IPS-nya ya. 47,5, IPS-nya kali 10 478 ya. 478, sekarang ini 472. Berarti di sini ya pernya 9,9 atau setara ya istilahnya begini 1% ya. Jadi kita simpulkan di sini bahwa kalau kita beli sekarang kita dapat diskon 1%, itu ya kategorinya wajar ya, seperti itu. Dari data awal ini dulu ya, apakah ini layak invest? Jawabannya, untuk Stalwart kita menghendaki bahwa dia tidak divaluasi wajar tapi divaluasi murah. Kita menginginkan harganya di bawah ini ya, di bawah 383 itu. Jadi untuk sementara ini seperti itu belum ya, cuma kita cek dulu untuk DPR-nya. Dividennya 65 ya. Kalau misalnya dibagikan triwulan ini maka dividen yield-nya sekitar 6,5. Berarti di sini untuk penyokongnya ini memenuhi kriteria ya. Untuk free cash flow-nya 4 kali lipat, hampir 5 kali ya. Hutang berbunga 11% saja. Non marketnya ini pas-pasan ya. 40%. Free float-nya ya, kita angkat saja free float-nya ya. Sama sini kita kasih dulu seperti ini ya. Untuk non marketnya ini 40%. Saya menghendaki sebenarnya dia kurang ya dari itu ya. Jadi di sini
seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi pertama di sini untuk valuasi tadi saatnya kah beli di triwulan ini. Kalau melihat data seperti ini dulu ya, ini berarti kita menunggu ya turun. Menunggu harganya turun di sekitar 383. Plus yang kedua dari segi IPS tadi dia sedang turun juga, berarti untuk sementara di triwulan ini fix. Kalau menurut opini saya ya fix, belum layak investasi di saat ini. Bukan berarti tidak layak, belum saatnya untuk investasi atau nambah di emiten ini, seperti itu. Plus lagi di bawah sini tadi bahwa jumlah free float-nya ini ya, ini termasuk untuk perusahaan yang bukan BUMN, BUMD ini termasuk besar ya. Retailnya sudah termasuk besar. Kalau saya pribadi ini menghendaki kurang dari 40. Nah, karena itu ya, kalau menurut saya pribadi mungkin ini menunggu 2 ya. Dan free float-nya seperti itu ya. Oke, demikian dulu pembahasan kali ini 3 ya. Yang pertama ACES, yang ketiga ACES, yang kedua BBRI, yang pertama ini WIM. Oke, sekali lagi bahwa ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Ini hanyalah bahan pertimbangan tambahan ataupun edukasi wahana berpikir kita bahwa ya ini merupakan salah satu cara untuk menganalisis. Salah satu cara ya, bukan mutlak bahwa ini caranya, banyak cara yang lainnya. Oke, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.